Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari ini kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, hari ini kita akan membahas bab 5, yaitu tentang berpakaian secara Islami. Hari ini kita akan belajar bab 5. Sebelumnya Bapak sapa dulu, bagaimana kabar anak di rumah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya. Walaupun belajar dari rumah, Bapak harus tetap semangat. Silakan siapkan perlengkapannya untuk belajar. Dan sebelumnya mari kita berdoa belajar hari ini bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan bahas tentang berpakaian secara Islami, ya. Baik tentang perintah berbusana sesuai dengan syariat Islam maupun tentang tata cara bagaimana berpakaian secara Islami. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu Anda tahu semuanya, ya, bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam, yang kedua menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dan yang ketiga mampu menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, ya. Yang pertama akan kita bahas tentang perintah berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, di sini kita akan sekilas melihat peta konsepnya. Yang pertama tentang pengertian busana menurut syariat Islam, yang mana busana menurut syariat Islam ini tidak hanya berfungsi menutup dan melindungi tubuh saja, tapi menutup aurat dari orang-orang yang bukan mahramnya, ya. Jadi itu adalah wajib. Yang kedua, kita akan bahas tentang dalil yang berkaitan dengan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya yang pertama yaitu Quran surat An-Nur ayat 49, kemudian surat Al-Ahzab ayat 59, dan nanti juga ada dari hadis Nabi-nya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat berbusana sesuai dengan syariat Islam, ya. Di antaranya yang pertama bersih dan suci, karena kalau bersih belum tentu suci, makanya harus bersih dan suci. Yang kedua terbuat dari bahan yang diperbolehkan, ya. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Kemudian yang ketiga tidak tipis dan tidak memperlihatkan lekuk ataupun bentuk tubuh, ya. Nah, oke, akan kita kupas Anda semua. Yang pertama berbusana muslim atau muslimah. Yang pertama makna aurat dulu, karena dasarnya adalah kita harus tahu dulu batasan-batasan aurat bagi seorang muslim atau muslimah, ya. Secara bahasa aurat berarti malu, ya, aib ataupun buruk, ya. Dan secara istilah aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah makna jilbab, ya, dan berbusana muslimah, yang mana secara etimologi jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, ini sesuai juga dengan ketentuannya bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, busana muslim dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam, ya, yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk kemaslahatan, ya, kebaikan bagi wanita itu sendiri dan serta masyarakat di mana ia berada. Nah, Anda perlu tahu yang bahwa selanjutnya apa dasarnya, ya, tentang berbusana ataupun berpakaian secara Islami. Nah, di sini ada dalil-dalil yang tentang berbusana sesuai dengan syariat Islam. Sebenarnya di Al-Quran banyak, namun ini ada beberapa yang Bapak sampaikan. Yang pertama di sini adalah
dari Quran surat Al-Ahzab, ya, surat yang ke-33 dalam Al-Quran, yaitu ayat 59. Ya, nanti silakan Ananda di rumah masing-masing dikerjakan untuk tugasnya berkaitan dengan surat ini, ya. Yang mana ini membahas tentang perintah Allah, ya. Awalnya adalah perintah Allah kepada Nabi untuk mengingatkan kepada istri-istrinya, anak-anaknya untuk berpakaian ataupun menggunakan jilbab, ya. Silakan Anda nanti di rumah dibaca, ya. Di sini Bapak hanya membacakan sekilas saja, nanti di rumah masing-masing dibaca dan ditulis ulang, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dhan wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, ya, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, kan yang kedua surat yang selanjutnya. Nah, ini silakan nanti Ananda juga tulis baik ayat dan terjemahnya, kemudian juga kandungan bacaan tajwidnya, ya. Juga adalah selanjutnya contoh, ya animasi tentang bagaimana cara berpakaian Islami, terutama bagi muslimah atau perempuan muslim, ya, sesuai dengan surat An-Nur tadi ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59, ya. Kerudung itu hingga menutup ke dada, ya, dan menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh, jadi tertutup, ya. Nah, juga ada hadisnya dari Ummu Atiyah, ya, yang mana dari Ummu Atiyah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, maksudnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita haid maupun wanita pungutan, ya. Wanita yang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Artinya dalam ketika Idul Fitri maupun Adha mereka tidak boleh sholat, tapi boleh mendengarkan, boleh ikut melihat hari kemenangan itu. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, ya, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Kemudian Rasulullah menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi saking pentingnya memakai hijab, ya, wajibnya dalam Islam, tidak punya pun dianjurkan oleh Nabi ketika Ummu Atiyah bertanya, suruh pinjam ke saudarinya. Nah, ini contoh berbusana muslimah yang syar'i, yang sesuai, dan ini nanti juga yang tidak sesuai. Nah, yang selanjutnya yang B adalah perilaku berbusana sesuai dengan syariat Islam dan hikmahnya. Nah, ini peta konsepnya, ketentuan berbusana bagi seorang muslim atau muslimah. Nah, yang pertama menutup aurat, jelas, ya, tadi sesuai ketentuannya. Kemudian tidak terbuat dari emas atau sutra. Yang ketiga tidak menyerupai busana lawan jenis. Jadi nggak boleh baik laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya, perempuan menyerupai pakaian laki-laki. Contoh-contoh yang tidak sesuai ini tidak perlu Amanda tapi cukup tahu, ya. Laki-laki itu batas auratnya dari mulai pusat sampai lutut. Jadi kalau pakai celana pendek di atas lutut itu belum menutup aurat. Ataupun perempuan yang sudah mungkin tertutup semuanya tapi dia transparan, ya. Seperti ini contoh juga yang tidak tepat, ya. Apakah jilbab adalah, ini kalimatnya, apakah jilbab adalah hijab atau hanya sebuah aksesoris semata? Jika Anda ingin penghuni neraka karena perbuatan Anda, pikirkanlah, ya. Jadi
Jangan gara-gara seperti ini nantinya gila. Ini contoh penggunaan hijab yang betul, ya. Tidak seperti bunuh unta ataupun rambutnya diikat di atas, ya, itu tidak betul. Yang betul adalah yang contoh yang paling sebelah kiri. Nah, kemudian fungsi pakaian secara Islam itu garis besarnya ada 3. Yang pertama adalah menutup aurat. Yang kedua sebagai perhiasan dan keindahan. Dan yang ketiga adalah sebagai pelindung tubuh, ya, baik dari panas, hujan. Selain itu dalam Islam juga ada tata caranya, adabnya dalam berpakaian, ya. Di antaranya yang pertama, ketika kita berpakaian hendaklah membaca doa terlebih dahulu, ya, tidak asal pakai. Semua dalam Islam sudah ada aturannya, ada doanya, adabnya. Yang selanjutnya yang kedua, ketika berpakaian hendaknya memulai, ya, memakainya dari kanan, sedangkan ketika melepaskannya hendaknya dimulai dari yang bagian kiri, jadi sebaliknya. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita tawadhu dalam berpakaian. Maksudnya apa? Tidak berlebih-lebihan, ya. Itu. Yang selanjutnya yang keempat, pakaian yang dikenakan itu menutup aurat sesuai dengan batasannya, ya. Seperti yang contoh di atas tadi, Anda sudah bisa lihat mana yang sesuai, mana yang tidak. Kemudian yang kelima, pakaian yang dikenakan tidak terlalu ketat atau tipis, ya, atau transparan seperti yang dicontoh tadi, sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh pemakainya. Itu juga tidak boleh. Jadi dipakailah yang longgar, yang tidak sempit gitu, ya, ataupun ketat, legging mungkin contohnya, itu tidak boleh. Selanjutnya yang keenam, pakaian yang kita pakai harus bersih dan rapi, ya. Jadi tidak hanya bersih tapi juga rapi. Jadi dipandang juga enak, dipakai juga aman, nyaman, ya. Selanjutnya yang ketujuh, dalam berpakaian kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jadi jangan sampai ketika bepergian tapi contohnya menggunakan baju tidur, nah, itu nggak cocok gitu, ya. Ketika pergi sekolah ya pakai seragam sekolah, ketika ke kebun mungkin ya menggunakan pakaian yang bagaimana layaknya ke kebun, ketika pergi kerja bagaimana menggunakan pakaian yang seharusnya orang pergi bekerja. Yang kedelapan, tidak memakai pakaian yang bersifat menarik perhatian orang. Maksudnya apa? Mungkin warnanya mencolok, ya, sehingga orang melihatnya jadi tidak nyaman dan sebagainya. Itu juga tidak dibenarkan, ya. Memakai pakaian yang mungkin warnanya enak dipandang gitu. Kemudian yang kesembilan, pakaian laki-laki. Nah ini tadi, tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Yang perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Ya, selanjutnya itu manfaat dan hikmah berpakaian menurut Islam. Yang pertama, manfaat atau hikmahnya dalam berpakaian itu memelihara diri dari cuaca dingin ataupun panas dan bahaya-bahaya lainnya, ya. Yang kedua, tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenis. Ketika kita menggunakan, terutama yang muslimah, kalau pakainya syar'i itu sangat menghindari dari hawa nafsu lawan jenis. Tapi kalau mungkin yang seperti contoh tadi ketat, transparan, itu sangat menimbulkan hawa nafsu lawan jenis. Yang ketiga, merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita berpakaian yang islami, syar'i, itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Yang keempat, menghindarkan diri dari godaan setan, ya. Yang kelima, sebagai identitas diri, yaitu dikenal sebagai seorang muslimah, ya, karena akan nampak ketika pakai hijab, berpakaian syar'i, oh itu seorang muslimah, nampak identitasnya. Dan yang terakhir, sebagai ikhtiar untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita akhiri, Anda semua untuk tugasnya di rumah, ya, sambil belajar dari rumah, silakan yang pertama tuliskan, ya, Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat An-Nur ayat 31 beserta artinya, ya. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 dampak negatif, ya, dari akibat membuka aurat. Nah, yakin itu banyak, Anda bisa silakan ditulis
3 dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga, tuliskan beberapa manfaat menggunakan jilbab, ya. Apa saja manfaatnya? Nah, selamat dikerjakan di rumah tugasnya. Jangan lupa sebelum pertemuan berikutnya nanti dikumpulkan, ya, melalui WhatsApp grup kelas kita masing-masing, ya. Oke, nah ini sebagai penyemangat sebelum Bapak akhiri, ya. Bagi terutama yang perempuan, hijabmu tidak akan pernah membatasi aktivitasmu, ya. Jadi tetap walaupun dengan hijab itu jangan jadi malah minder, tapi harus semangat. Mungkin materi hari ini cukup sekian, ya. Kita lanjutkan di pertemuan dan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Mari sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, ya, pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.